قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل ويقرأ في ركعتي سنة الفجر بعد الفاتحة في الأولى قل يا أيها الكافرون. Sekarang kita bahas bacaan-bacaan yang dibaca dalam sholat. Yang pertama yaitu disunnahkan ketika kita hendak sholat sunnah fajar, yaitu sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah ini sunnahnya di dalam rakaat pertama kita baca surat Al-Kafirun, ya, setelah baca Al-Fatihah kemudian kita baca Al-Kafirun. Wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad. Dan di rakaat yang kedua kita baca surat Al-Ikhlas, ya, yaitu surat qul huwallahu ahad. Wa in syaa qara'a fil ula, dan kalau dia mau baca di rakaat pertama qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina sampai akhir ayat, ya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 126. Ini sunnahnya kalau kita sholat sunnah qobliyah subuh. Wa fi tsaniyah, dan di dalam rakaat yang kedua baca qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, yaitu surat Ali Imran ayat 64. Fakilahuma sahihun min fi'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka dua-duanya boleh, ya, dua-duanya sahih, ada dalilnya, dan dua-duanya dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau baca ayat-ayat lain pun tidak apa-apa, akan tapi yang lebih ditekankan, lebih disunnahkan kalau kita sudah dengar adzan subuh, kita hendak melaksanakan salat sunnah qobliyah, maka baca di rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat yang kedua Al-Ikhlas, atau kalau enggak yaitu ayat Al-Baqarah ayat 126, ataupun di rakaat kedua surat Ali Imran ayat 64. Wa yaqra'u fi sunnatil maghribi fil ula Al-Kafirun qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsaniyati qul huwallahu ahad wa yaqra' bihima aidan fi rak'atay at-tawaf wa rak'atay al-istikharah. Maka begitu juga di sunnah maghrib, ya. Kalau kita laksanakan ba'diyah maghrib, ya, kita salat sunnah ba'diyah maghrib, maka disunahkan juga yang pertama, di rakaat pertama kita baca surat Al-Kafirun, yang kedua rakaat kedua kita baca surat Al-Ikhlas. Dan wa yaqra' bihima aidan, dan dengan itu pula kita baca di dua rakaat tawaf. Jadi kalau orang tawaf, ya, itu disunahkan selesai daripada tawaf itu melaksanakan sholat dua rakaat, ya. Kalau yang paling istijabah menurut para ulama, kalau kita selesai tawaf, nah, 7 kali tawaf, maka kita menuju ke Maqam Ibrahim, ya, menuju Maqam Ibrahim. Di belakang Maqam Ibrahim itulah kita melaksanakan sholat sunnah tawaf. Dan itu juga disunahkan ayat pertama, rakaat pertama Al-Kafirun, dan rakaat kedua Al-Ikhlas. Wa raka'atil al-istikharah, dan dua rakaat salat istikharah. Salat istikharah itu apa? Salat untuk meminta jawaban, ya. Kalau kita bingung, ya, misalnya kalau anak-anak muda misal mau nikah, ya, mau bingung calonnya ini benar apa enggak dan lain sebagainya, ya. Mungkin ada dua calon, dua-duanya cakep, ya kan, dan bingung, maka salat istikharah. Atau dalam pekerjaan misalnya, ya, dua-duanya keterima. Oh, di pabrik A saya diterima, di kantor A, di kantor B saya juga diterima. Gimana nih, bagusnya di A atau B? Maka salat sunnah istikharah, meminta jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kata ulama, jawaban ini enggak harus melalui mimpi, ya. Istikharah ini tidak harus melalui mimpi, ya. Kadang orang yang mimpi itu malah yang punya makom yang tinggi, ya. Tapi kemantapan hati, kalau hatinya mantap, diterima di pabrik A dan pabrik B misalnya, hatinya itu dimantapkan oleh Allah SWT, oh di hati B, itu berarti sebuah jawaban juga. Dan ini sunnah, ya. Kalau kita bingung dihadapi dengan dua masalah dan kita dalam keadaan bingung, sunnah kita untuk melaksanakan sholat istikharah dua rakaat. Apa yang dibaca? Yang pertama surat Al-Kafirun di rakaat pertama, dan yang kedua surat Al-Ikhlas.
Kemudian wa yaqra man autara bi thalath raka'atin fi raka'atil ula sabbih isma rabbikal a'la wa fi tsaniyati qul ya ayyuhal kafirun wa fi tsalitsati qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Dan disunahkan juga orang yang hendak melaksanakan salat witir, ya, melaksanakan salat witir dengan 3 rakaat, ya, salat witir dengan 3 rakaat. Di dalam rakaat pertama itu baca sabbih isma rabbikal a'la, ya, satu surat dengan sempurna, sabbih isma rabbikal a'la. Kemudian rakaat kedua baca al-kafirun, ya, qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian rakaat yang ketiga yaitu baca 3 qul, baca qul huwallahu ahad, kemudian al-mu'awwidzatain ya, al-falaq dan juga an-nas, ya, baca an-nas, digabung langsung. Nah, ini sunnah kita ketika melaksanakan salat witir, ya. Kalau kita salat witir di setiap hari pun dikerjakan, dan ini salah satu wasiatnya Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, supaya setiap hari melaksanakan salat witir, ya, jangan meninggalkan salat witir. Makanya kalau dalam mazhab lain, ya, mazhab Hanafi, salat witir itu hukumnya wajib, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i salat witir ini sunnah. Kalau mazhab Hanafi itu wajib. Jadi mereka itu kalau sudah sholat Isya, ya, mereka pasti wajib melaksanakan sholat witir. Kemudian dalam fasal yang terbaru, faslun wa yustahabbu an qara surat al-kahfi. Dan disunahkan juga membaca surat Al-Kahfi yaumal Jum'ah, di hari Jumat, ya, setiap hari Jumat kita baca surat Al-Kahfi li hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa ghairuhu fi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan selainnya, ya, dan selain beliau ini meriwayatkan juga kesunahan baca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Qala al-Imam Syafi'i fil begitu juga Imam Syafi'i berkata dalam kitabnya, kitab Al-Um, ya, kitab Al-Um ini kitab yang terbaik, ya, kitab yang tertinggi, ya, untuk para ulama di karangan al-Imam Syafi'i. Wa istahab an yaqra'aha aidan lailatul Jum'ah, dan disunahkan juga bukan hanya di hari Jumat tapi di malam Jumat, ya, malam Jumatnya itu sudah disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Wa dalilu hadza ma rawahu Abu Muhammad ad-Darimi bi isnadihi, dan dalil yang diambilkan dari perkataan ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Muhammad ad-Darimi bi isnadihi dengan sanadnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, bahwasanya Nabi SAW berkata, man yaqra surat al-kahfi lailatal jumu'ati adha'a lahu minan nuri fima bainahu wa baina al-baitil atiq. Barang siapa yang ia membaca surat Al-Kahfi di malam hari Jumat, disebutkan di sini di malam hari Jumat, di malam Jumat, bukan hanya di hari Jumatnya tapi di malamnya, malam Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya cahaya, ya, dinaungi, diterangi cahaya, yang cahaya tersebut antara dirinya sampai Baitul Atiq. Kemudian juga wa dzakara ad-Darimi haditsan fi istihbab qira'at surat Hud yaumul Jum'ah. Ad-Darimi beliau juga sebutkan satu riwayat dengan disunnahkannya juga membaca surat Hud hari Jumat. Wa an Makhul at-Tabi'i al-Jalil, dari Makhul, beliau seorang tabi'in, ya, yaitu yang berjumpa kepada sahabat, belum berjumpa kepada Nabi SAW tapi jumpa dengan sahabat. Beliau juga sebutkan bahwasannya sunnah membaca surat Ali Imran pada hari Jumat. Nah, ini riwayat-riwayat yang disunnahkan, ya, kita membaca surat-surat tertentu di waktu-waktu tertentu. Maka kita cukupkan kajian kita pada sore hari ini. Semoga Allah SWT berikan kefahaman kepada kita semuanya. InsyaAllah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Demikian benarnya dari Allah SWT, salahnya dari kebodohan kami sendiri. Kita tutup sama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah subhanakallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.